Nama saya Fahira Fatana dari program studi Bisnis Digital. Hari ini, saya akan membahas materi dengan judul Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kerja. Aspek penting yang menjunjung keberhasilan dan keberlanjutan suatu perusahaan ditandai dengan pengelolaan SDM dan organisasi kerja yang baik. Tidak hanya sebagai faktor produksi, SDM juga merupakan aset berharga yang dapat memberikan nilai tambah bagi suatu organisasi. Dalam materi berikut ini, akan dibahas mengenai peran SDM dalam konteks organisasi kerja, serta pentingnya pengelolaan yang efektif dari aset manusia ini dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal. Dengan memahami hubungan antara SDM dan organisasi, kita bisa merancang strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja, produktivitas, dan keberlanjutan organisasi. Manajemen SDM merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia, mengembangkan, memelihara, dan mendayagunakannya untuk mendukung organisasi mencapai tujuannya. Sedangkan SDM merujuk pada individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Berdasarkan pengertian tersebut, perbedaan antara manajemen SDM dan SDM terletak pada pendekatan dan fokus pengelolaannya. Manajemen SDM menekankan pada pengelolaan SDM, sedangkan SDM merupakan individu yang dikelola dan dikembangkan oleh manajemen SDM. Sedarmayanti 2009 mengungkapkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Senada dengan itu, Hashimamura 2006 menegaskan manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Michael Armstrong 1987. Ia mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai pendekatan strategis terhadap keterampilan, motivasi pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya manusia. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan bagaimana merencanakan, menempatkan, mengkoordinasi, membina, memotivasi, dan mengontrol sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi. Salah satu konsep dalam fungsi manajemen yaitu POAC. POAC adalah konsep dasar manajemen yang dikemukakan oleh George Arteri. POAC adalah singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. POAC adalah manajemen dasar untuk organisasi manajerial. Ada banyak konsep manajemen, tetapi konsep POAC dianggap sebagai konsep yang paling ideal untuk diterapkan pada setiap level manajemen. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai proses di mana manajer menetapkan tujuan, memprediksi atau meninjau masa depan, dan mengembangkan tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. 2. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tindakan merencanakan dan melaksanakan struktur organisasi. Hal ini termasuk mengatur SDM dan sumber daya fisik untuk melaksanakan rencana dan pencapaian tujuan organisasi. 3. Actuating atau penggerakan. Actuating di sini memiliki arti membuat rencana menjadi tindakan aktual dalam bisnis. Pada tahap ini, manajer berperan untuk mengarahkan seorang pekerja sesuai dengan tujuan organisasi. 4. Controlling atau pengawasan. Sesuai dengan namanya,
Pengawasan dilakukan untuk menjaga pekerjaan dalam perusahaan agar tidak menyimpang dari instruksi awal. Semua fungsi manajemen tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan. Nah, itulah 4 fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Penerapan manajemen SDM membawa berbagai manfaat bagi organisasi, di antaranya meningkatkan produktivitas, retensi karyawan yang baik, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi konflik di tempat kerja, meningkatkan reputasi organisasi, meningkatkan daya saing organisasi, pemenuhan hukum dan kepatuhan, dan pengelolaan perubahan yang efektif. Nah, manfaat-manfaat tersebut dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Misi organisasi dan strategi manajemen sumber daya manusia saling terkait dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Wayne F. Cascio, misi organisasi menjadi landasan bagi pengembangan strategi manajemen SDM yang mendukung visi dan tujuan organisasi. Dari perspektif strategis, keselarasan antara visi, misi, dan strategi manajemen SDM berperan penting untuk memastikan kesuksesan jangka panjang perusahaan. Human System Development Model atau HSDM adalah sebuah model yang digunakan untuk mengembangkan sistem manusia dan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. HSDM didasarkan pada filosofi bahwa manusia dan organisasi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, HSDM menekankan pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia dan organisasi. Pada dasarnya, model ini memiliki 5 prinsip, yaitu saling terkait, pengembangan terus-menerus, partisipasi aktif, pembelajaran bersama, dan tujuan bersama. Baiklah, itulah pembahasan dari materi dengan judul Sumber Daya Manusia dan Organisasi Kerja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.